Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Sungguh sukacita hari ini kita bisa berkumpul kembali pada Sekolah Minggu Online GKJ Mergangsan 24 April 2022. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Adakah sukacita hari ini? Bu Lisa percaya bahwa adik-adik semua beserta keluarga senantiasa merasakan sukacita atas berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa merasakan berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan, sukacita, dan yang terutama kita mendapatkan anugerah berkat keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik, berarti kita anak-anak Tuhan saat ini tidak boleh bersedih lagi, tidak boleh putus asa, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur kematian. Ya, berkat anugerah yang luar biasa ya adik-adik buat kita anak-anak Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita sambut berkat anugerah ini dengan bangkit berdiri. Ayo adik-adik yang masih duduk, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu pujian Saya Bergirang. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Saya bergirang mengaku, saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ayo adik-adik kita bergirang bersama. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ya, anak-anak Tuhan yang hebat ya. Siang dan malam selalu bergirang. Karena apa adik-adik? Karena ada cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadah pagi ini, kita akan satukan hati di dalam doa yang nanti akan dipimpin oleh Adik Nareswari. Adik-adik, mari kita berdoa. Aku Nareswari, mari akan membawa doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini Pagi hari ini kami berkumpul kami berkumpul untuk memuji Tuhan. untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami. ibadah kami. Kami serahkan Kami serahkan ibadah ini ibadah ini di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Adik Nareswari sudah pimpin doa pembukaan saat ini. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Kri. Hai,
Kak Kris. Halo Ibu Desa, halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini, Kak? Puji Tuhan, ku sehat. Puji Tuhan. Adik-adik, mungkin ada beberapa yang sudah pernah bertemu dengan Kak Kris. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman yang di rumah belum mengenal Kak Kris. Jadi, sekarang kita akan berkenalan terlebih dahulu ya adik-adik dengan Kak Kris. Mari Kak Kris, silahkan. Hai adik-adik, perkenalkan nama aku Kris. Adik-adik boleh panggil aku Kak Kris. Nah, nanti kita akan bersama-sama di sekolah minggu dan di gereja GKJ Mergangsan. Nah, kalau adik-adik ketemu sama kakak, adik-adik boleh menyapa duluan ya. Ya, terima kasih Kak Kris. Nah, adik-adik di rumah sudah kenal ya Kak Kris. Besok kalau ketemu jangan lupa ya untuk memberi salam dan menyapa Kak Kris. Nah, Kak Kris dan adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Boleh, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Nah, adik-adik, saatnya adik-adik ambil sikap duduk yang baik. Kita akan siapkan mata, telinga, dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Mari disiapkan adik-adik Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh adik Kalvario. Silahkan adik Kalvario.
Halo teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan ke semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak berbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Terima kasih. Halo adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak adik-adik kehilangan sesuatu? Adik-adik pasti punya orang-orang yang adik-adik sayangi. Adik-adik semua sayang dengan orang tua, sayang dengan ibu, sayang dengan ayah, sayang juga dengan simbah mungkin. Adik-adik juga pasti punya teman-teman yang adik-adik sayangi, sahabat, teman dekat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau ibu atau ayah atau simbah atau teman kita tiba-tiba pergi meninggalkan kita? Misalnya, adik-adik di rumah ditinggal sendirian sama ibu yang harus pergi ke pasar. Atau teman adik-adik yang harus pindah ke sekolah. Bagaimana perasaan adik-adik saat itu? Pasti sedih sekali ya, karena misalnya adik-adik masih ingin bermain dengan ibu, tapi ibu sudah ke pasar. Atau adik-adik yang sangat menyayangi temannya, tapi teman tadi harus pindah ke sekolah lain. Jadi adik-adik
nggak bisa ketemu sama mereka lagi. Nah, adik-adik, perasaan sedih itu juga dirasakan oleh para perempuan. Salah satunya perempuan yang bernama Maria Magdalena. Suatu ketika, Maria Magdalena pagi-pagi sekali ingin sekali menjenguk kubur Yesus. Lalu Maria Magdalena dan teman-temannya pagi-pagi sekali pergi ke kubur Yesus dengan membawa minyak. Minyaknya ini digunakan untuk meminyaki tubuh Yesus. Tapi teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi saat mereka datang ke kubur Yesus? Nah, kubur Yesus itu kan seperti sebuah lubang, lalu ada batu yang sangat besar yang menutupi kubur itu. Nah, ternyata batu yang sangat besar itu tiba-tiba sudah terbuka. Kubur Yesus sudah terbuka. Lalu mereka menengok ke dalam kubur itu, lalu melihat, wah, ternyata kubur Yesus sudah kosong. Mereka kaget karena mereka ke sana untuk menengok Yesus yang sudah mati. Tapi ternyata kubur Yesus kosong. Maria Magdalena dan perempuan lain tentu sangat sedih sekali. Mereka kehilangan Yesus. Mereka berpikir kalau Yesus benar-benar meninggalkan mereka. Maria Magdalena sedih, menangis. Lalu teman-teman tahu nggak apa yang terjadi dengan Maria Magdalena? Tiba-tiba ada 2 orang yang datang ke kubur itu. Lalu berkata kepada mereka, "Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu mencari Yesus? Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di sini. Yesus mendahului kamu ke Galilea." Mendengar kabar itu, hati mereka sangat senang. Begitu pula dengan Maria Magdalena. Maria yang tadinya sedih, yang tadinya menangis, kemudian sangat senang mendengar kalau Yesus sudah bangkit. Nah, teman-teman, sama seperti Maria Magdalena, kakak dan teman-teman yang ada di rumah pasti juga pernah merasakan sedih. Seperti tadi, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Atau kita juga sedih kalau misalnya kita lagi dimarahin sama orang tua atau guru kita. Kita sedih kalau misalnya teman kita nakal. Kita juga sedih kalau misalnya kita dapat nilai yang jelek saat ulangan. Tapi melalui cerita Maria Magdalena, kita diingatkan bahwa kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, kita tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Mengapa? Karena Tuhan selalu menghibur kita. Seperti Yesus, kebangkitan Yesus yang menghibur Maria Magdalena, Tuhan pun juga akan menghibur hati kita yang sedih. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana kita tahu kalau Tuhan menghibur kita? Nah, teman-teman bisa lihat sekeliling. Bisa lihat kanan dan kiri. Lihat, ada orang tua yang masih mengasihi kita. Meskipun mereka memarahi kita, kita yakin bahwa mereka marah karena mereka sayang kepada kita. Kalau misalnya kita kehilangan satu teman, coba lihat teman yang lain. Pasti kita masih punya teman yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman boleh sedih, tapi jangan lama-lama ya. Karena melalui orang-orang di sekitar kita,
Tuhan menghibur kita. Jadi, teman-teman tetap mengandalkan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai teman-teman. Nah, demikian firman kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman kita, ada 2 kuis yang kakak siapkan untuk teman-teman jawab. Kuis yang pertama untuk adik-adik kelas kecil. Pertanyaannya adalah, siapa nama ibu atau perempuan yang menangis di kubur Yesus? Siapa nama perempuan yang menangis di kubur Yesus? Itu pertanyaan untuk adik-adik kelas kecil ya. Lalu untuk adik-adik yang kelas besar, pertanyaannya adalah, kapan waktu perempuan ini pergi ke kubur Yesus? Kapan waktu para perempuan ini pergi ke kubur Yesus? Nah, itu tadi kuisnya, teman-teman bisa menjawabnya. Oke teman-teman, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kris untuk firman hari ini yang memberikan sukacita buat adik-adik semua. Adik-adik yang di rumah, firman tadi mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh berlarut di dalam kesedihan, tidak boleh takut, tidak boleh putus asa, khawatir, karena ada Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kita terima, dan kita akan mengaturkan di dalam persembahan yang akan kita iringi dengan pujian bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya jadi Yesus milikku. Syukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, janjinya Yesus jadi milikmu. Sepenuh hatimu, janjinya Yesus jadi milikmu. Terima kasih adik-adik yang sudah mengaturkan persembahan terbaik buat Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu online saat ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh adik Ganeswara. Adik-adik, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai sekolah minggu berjalan dengan lancar. Berkati kami dan keluarga serta teman-teman. Terima kasih
Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Amin. Bye. Bye. Terima kasih adik Ganeswara sudah menutup ibadah saat ini di dalam doa. Adik-adik yang terkasih, terima kasih. Hari ini sudah mengikuti sekolah minggu dengan sukacita. Bu Lisa ingatkan kembali untuk menjawab kuis yang sudah disebutkan oleh Kak Kris dengan cara ketik pada kolom komentar. Nah, adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan pada sekolah minggu online via Google Meet ya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat dan semangat. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan lagu pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bagi hari, siang menjadi malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam.